enak. Ora iki itu mata iki. Ini lipstick namanya. Enggak sih, Dik. Biar kayak itu loh. Sekarang yang ketiga, terjangkit penyakit dan kematian dari metal akibat kekerasan yang dilakukan oleh Jepang. Dalam misi mengambil hati rakyat tersebut, Jepang memberi julukan kepada mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Sebagian besar dari pekerja Romusa ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat. Halo guys, kembali lagi sama kita di podcast Bisik-Bisik Sejarah. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safina Fasiat Panitia dan saya Devina Naura. Kali ini kita akan membahas tema yang belum banyak diketahui oleh banyak orang dengan narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tema yang kita ambil kali ini yaitu kita akan membahas mengenai pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Pengendalian Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan, ada pengerahan Romusa, dan yang terakhir perang melawan sang tirani. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget dari SMA Negeri 2 Blora. Boleh perkenalkan diri satu persatu teman-teman? Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nirmala Kaina Tantri, biasa dipanggil Alia. Dan aku Siti Ayom Wulandari, biasa dipanggil Ayom. Dan aku Fatur Isyura Yuga, biasa dipanggil Fatur. Tahu kalian ini dari kelas berapa sama jurusan IPA apa IPS? Kami dari kelas 11, kebetulan kami satu jurusan IPA dan satu kelas. Yeay. Kalian ini dari jurusan IPA ya, dan tentunya di podcast Bisik-Bisik Sejarah ini kita akan membahas banyak hal mengenai sejarah. Kalau boleh tahu, guru sejarah kalian di sekolah siapa sih? Wisnu dong. Ya, Pak Wisnu itu orangnya asik, keren. Orangnya humoris dan saat mengajar tidak membosankan. Ya, betul sekali. Ya, Keren banget ya. Ya, keren banget. Mungkin cukup segini aja perkenalan kita kali ini. Kita bisa langsung masuk ke tema yang akan kita bahas tentang Jepang nih ya teman-teman. Kalau zaman dulu kan Jepang terkenal sama penjajahnya ke Indonesia nih ya. Dan kalau zaman sekarang mungkin banyak yang terkenal tentang musik dan film-filmnya. Kali ini ada yang tahu anime nggak? Dan ada mungkin yang anime lovers. Iya, atau suka apa sih sebutannya wibu ya? Iya. Wibu ya. Mungkin Kalau aku sih kalau ini mungkin. enggak, kalau aku enggak, tapi tahu anime itu dari teman sekelas yang suka. Kalau untuk Fatur? Tidak tahu dan tidak mau tahu. Oh iya iya. Emang dia berdiri ya, guys? Mungkin sekedar tahu aja ya, tapi nggak mengikuti. Iya. Di filmnya gitu ya. Itu apa sih yang kalian tahu tentang Jepang dari zaman dahulu sampai terutama saat menjajah Indonesia ya? Setahu aku, Jepang itu menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun atau tepatnya 3 tahun 8 bulan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama yang membahas tentang ekonomi perang. Apa sih yang kalian ketahui tentang ekonomi perang? Ya, yang kita ketahui tentang ekonomi perang itu adalah kebijakan suatu negara untuk mengerahkan semua kekuatan ekonominya untuk menopang keperluan perang. Menurut Philip Lebillon, ekonomi perang adalah sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala serangan. Oke, bisa kita lanjut ya. Untuk tujuan ekonomi perang itu apa ya kalau boleh tahu? Tujuan ekonomi perang adalah untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan negara, sekaligus memperkuat ekonomi negara. Tadi kan kita udah bahas nih tentang pengertian ekonomi perang dan tujuan ekonomi perang. Tentunya juga ada ciri-ciri dari sistem ekonomi perang. Dari yang kalian pelajarin, ciri-ciri ekonomi perang itu apa aja sih? Ciri-ciri dari ekonomi perang yaitu kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa, kepentingan bersama yaitu memenangi perang di atas segalanya, ruang gerak individu dibatasi, ekonomi beroperasi berdasarkan perintah. Oke, setelah tadi kita masuk ke poin pertama, kita sekarang masuk ke poin kedua yang membahas tentang pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dari poin kedua ini kita kan
sisi lain, Jepang tidak membatasi siapapun yang ingin belajar. Seluruh rakyat Indonesia pada masa itu dapat belajar di sekolah formal. Wah, dari situ jadi kita tahu ya tadi tentang ekonomi perang dan sistem pendidikan Jepang di Indonesia. Bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut? Masa penjajahan negara Jepang di Indonesia tergolong singkat, yakni pada tahun 1942 hingga 1945. Namun, selama menduduki wilayah Indonesia, sejumlah kebijakan Jepang punya dampak signifikan. Negara Indonesia diduduki oleh Jepang dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mencari dan mengumpulkan bahan baku industri. Selama menduduki negara Indonesia, Jepang membuat berbagai macam kebijakan yang sewenang-wenang sehingga berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia. Dampak positif dari kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia yaitu 1. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional serta bahasa pengantar di sekolah. 2. Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. 3. Guna mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikan mereka sebagai penggerak mobilisasi massa. 4. Agenda pelatihan militer dan semi militer yang diadakan oleh Jepang menjadi bekal rakyat Indonesia guna mempersiapkan diri menghadapi peperangan suatu hari nanti. Dampak negatif dari kebijakan Jepang yang sewenang-wenang bagi rakyat Indonesia yaitu seperti kebijakan Romusa yang menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Ketiga, kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Yang keempat, penyebaran intelijen dan polisi khusus menghadirkan rasa takut di kalangan rakyat. Penyebaran ini dilakukan guna mengawasi rakyat Indonesia yang dicurigai sebagai golongan anti-Jepang. Pembatasan aktivitas pers mengakibatkan tidak adanya pers nasional yang bebas dari pengaruh Jepang. Pers nasional pada saat itu harus tunduk pada pemerintah Jepang. Oke, sudah. Selanjutnya, kalau boleh tahu perasaan dan penilaian kalian terkait dengan praktek Romusa itu apa sih? Romusa adalah sebuah tindakan kejam bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari 1942 hingga 1945. Kebanyakan seorang Romusa adalah petani dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa. Juga pada tahun tersebut Jepang membuat propaganda untuk menarik hati rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Dalam misi mengambil hati rakyat tersebut, Jepang memberi julukan kepada mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Sebagian besar dari pekerja Romusa ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja. Namun, kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Pengaruh negatif Romusa di Indonesia adalah membuat rakyat menderita dan mengalami kemiskinan berat, kelaparan, dan jangkit penyakit dan kematian. Kemudian, terdapat juga praktik perbudakan wanita Indonesia yang dijadikan sebagai wanita penghibur bagi tentara Jepang. Maka, Romusa sangat merugikan rakyat Indonesia karena memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, membuat rakyat sengsara. Yang kedua, menderita dan mengalami kemiskinan berat, kelaparan. Yang ketiga, terjangkit penyakit dan kematian hingga tekanan mental akibat kekerasan yang dilakukan oleh Jepang. Menuju ke poin terakhir, yaitu poin keempat yang membahas tentang sang tirani. Pasti gak banyak yang tahu nih ya tentang sang tirani. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman narasumber kita yang ada di sini. Apa sih yang dimaksud dengan sang tirani? Sebagai negara paling timur seperti matahari terbit yang menjadikan alasan Jepang dianggap sebagai negara matahari terbit adalah kekejaman Jepang dalam menjajah dan mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, membuat Jepang menjadi tirani atau dalam bahasa lainnya adalah pemerintahan yang sewenang-wenang.
Jepang akhirnya dijuluki sebagai tirani matahari terbit karena adanya julukan kekejaman Jepang yang ditambah dengan julukan dari negara Jepang itu sendiri, yakni matahari terbit. Selanjutnya, apa saja contoh perlawanan yang timbul terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia? Contoh perlawanan yang timbul terhadap pemerintah penduduk Jepang di Indonesia yaitu seperti Aceh, angkat senjata terjadi di Chot Krieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Perlawanan Singaparna di Jawa Barat, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat yang dikenal dengan Gerakan Koreri, dan peta di Blitar yang komandannya adalah Supriyadi. Oke, terima kasih untuk jawaban yang keren-keren banget tadi ya, tentunya dari SMA Negeri 12. ya. Coba penutupnya. Jawaban dari narasumber kita pada pagi hari ini. Tentunya dengan membahas sejarah dengan tema pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Mungkin sudah cukup itu saja yang dapat kita tanyakan kepada para narasumber yang keren-keren banget. Boleh diberi tepuk tangan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau datang ke podcast Bisik-Bisik Sejarah kita. Dan tentunya kalian keren banget Ya. sudah mewakili teman-teman kalian. Dan terima kasih juga kepada guru sejarah kalian yang sudah membimbing ya. Sekian podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih para penonton yang sudah mau menonton ya. Karena pastinya diambil positifnya saja ya teman-teman. Tentunya diambil materi-materi dan nilai-nilainya. Saksikan kami di podcast Bisik-Bisik Sejarah di part selanjutnya.